Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang termuat di dalam buku kuliah akhlak karya Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas, yakni tentang akhlak dalam pergaulan muda-mudi. Dalam pergaulan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat, terutama antar muda-mudi, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus. Di samping ketentuan umum tentang hubungan bermasyarakat yang lainnya, yaitu tentang mengucapkan dan menjawab salam, berjabat tangan, dan khalwah. Pembahasan tentang pergaulan muda-mudi dalam pasal ini akan difokuskan kepada 3 hal tersebut. Yang pertama, mengucapkan dan menjawab salam. Ada beberapa aturan yang perlu kita perhatikan dalam hal mengucapkan dan menjawab salam ini. Yang pertama, Islam mengajarkan kepada sesama muslim untuk saling bertukar salam apabila saling bertemu. Hal ini termuat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 86, atau ketika bertamu, seperti yang termuat dalam Quran Surah An-Nur ayat 27. Hal ini supaya rasa kasih sayang sesama dapat selalu terpupuk dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum, afshus salama bainakum." Kamu tidaklah akan masuk surga sebelum beriman, dan tidak akan beriman sebelum berkasih sayang. Maukah kamu aku tunjukkan suatu amalan yang akan dapat memupuk rasa kasih sayang sesamamu, yaitu senantiasalah mengucapkan salam sesamamu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, salam yang diucapkan minimal adalah Assalamualaikum, tetapi akan lebih baik dan lebih besar pahalanya apabila diucapkan secara lebih lengkap. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW menjelaskan perbedaan pahala tersebut. Ja'a rajulun ila Nabi SAW faqala, "Assalamu alaikum." Faraddahu alaihi thumma jalasa faqala Nabi SAW 10. Thumma ja'a akharu faqala, "Assalamu alaikum warahmatullahi." Faradda alaihi fajalasa faqala 20. Thumma jaa akharu faqala, "Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh." Faradda alaihi fajalasa faqala 30. Seseorang datang kepada Nabi SAW dan mengucapkan Assalamu alaikum. Nabi menjawabnya lalu duduk dan berkata 10. Kemudian datang yang lain dan mengucapkan Assalamu alaikum warahmatullahi. Nabi menjawabnya lalu duduk dan berkata 20. Kemudian datang orang ketiga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menjawabnya lalu duduk dan berkata 30. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian yang ketiga, mengucapkan salam hukumnya sunnah, tetapi menjawabnya wajib, minimal dengan salam yang seimbang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Quran Surah An-Nisa ayat 86. Lalu yang keempat, bila bertamu, yang mengucapkan salam lebih dahulu adalah yang bertamu, sebagaimana termuat dalam Quran Surah An-Nur ayat 27. Tetapi untuk bertemu, yang terlebih dahulu mengucapkan salam adalah yang berada di atas kendaraan kepada yang berjalan kaki, yang berjalan kaki kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak, dan yang lebih muda kepada yang lebih tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallimur rakibu 'alal mashi wal mashi'u 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir. Hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Bukhari was-saghiru 'alal kabir. Yang berada di atas kendaraan lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki, yang berjalan kaki kepada yang duduk, dan yang sedikit kepada yang banyak. Hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat Bukhari ada tambahan, yang muda lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Hadis riwayat Bukhari. Apabila berada dalam posisi yang sama, misalkan sama-sama di atas kendaraan atau sama-sama berjalan kaki, maka untuk menentukan siapa yang harus lebih dahulu mengucapkan salam, dikiaskan atau dianalogikan kepada petunjuk Rasulullah SAW bahwa yang lebih muda memulai salam kepada yang lebih tua. Artinya, ucapkanlah salam lebih dahulu kepada orang yang lebih dihormati, mungkin karena ilmunya, kesalihannya, atau karena kepemimpinannya. Sekalipun sudah diatur sedemikian rupa siapa yang lebih dahulu mengucapkan salam, namun hal tersebut tidaklah berlaku ketat dan mengikat. Bahkan Rasulullah SAW memberikan catatan bahwa yang paling utama adalah yang paling dahulu memberikan salam. Beliau bersabda, "Inna awwalan nasi billahi man bada'ahum bissalam." Seutama-utama manusia bagi Allah ialah yang mendahului memberikan salam. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang kelima, salam tidak hanya diucapkan waktu saling bertemu, tetapi juga ketika mau berpisah. Rasulullah SAW bersabda, "Idzan taha ahadukum ilal majlisi falyusallim, fa idza arada an yaquma falyusallim, falaysatil ula bi ahaqqi minal akhirah." Jika seseorang baru duduk dalam suatu majelis, hendaklah dia mengucapkan salam. Dan jika dia ingin pergi, juga mengucapkan salam. Tidaklah yang pertama lebih baik dari yang kedua. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kemudian yang keenam, jika dalam rombongan, baik yang mengucapkan maupun yang menjawab salam, boleh hanya salah seorang dari anggota rombongan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, bisa diterima dari satu rombongan yang lewat bila salah seorang saja di antara mereka yang mengucapkan salam, dan juga diterima jawaban salam dari salah seorang saja dari rombongan yang duduk. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang ketujuh, Rasulullah SAW melarang orang Islam mengucapkan dan menjawab salam ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. La tabda'ul yahuda walan nasara bissalam. Janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Hadis riwayat Muslim. Idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum. Jika ahlul kitab memberi salam kepadamu, jawablah dengan wa alaikum. Hadis muttafaqun alaih.
Tetapi bila ahlul kitab itu berada dalam satu majelis dengan orang-orang Islam, kita boleh mengucapkan salam kepada majelis itu, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Usamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berjalan melalui majelis yang terdiri dari kaum muslimin, musyrikin penyembah berhala, serta orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW memberikan salam kepada mereka. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Apabila mengucapkan dan menjawab salam ahlul kitab terlarang, tentu mengucapkan dan menjawab salam musyrikin dan non-muslim lainnya lebih terlarang lagi. Sebab dibandingkan dengan non-muslim lainnya, ahlul kitab lebih dekat kepada umat Islam. Kemudian yang ke-8, pria boleh mengucapkan salam kepada wanita dan begitu pula sebaliknya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada kaum wanita dan juga Ummu Hani mengucapkan salam kepada beliau. Diriwayatkan oleh Asma binti Yazid radhiyallahu anha bahwa dia berkata, Nabi Muhammad SAW lewat di hadapan kami, beberapa orang wanita. Lalu beliau mengucapkan salam kepada kami. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Kemudian diriwayatkan dari Ummu Hani, Fakhifah binti Abi Thalib radhiyallahu anha, dia berkata, saya datang kepada Nabi SAW waktu Fathu Makkah. Waktu itu Nabi sedang mandi dan ditutupi oleh Siti Fatimah dengan kain. Maka saya memberi salam kepada beliau. Hadis riwayat Muslim. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salam yang diajarkan oleh Islam adalah salam yang bernilai tinggi, universal dan tidak terikat dengan waktu. Bernilai tinggi karena mengandung doa untuk mendapatkan keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Universal karena berlaku untuk seluruh umat Islam di mana saja berada tanpa mengenal perbedaan bangsa, bahasa dan warna kulit. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yakni tentang berjabat tangan. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa untuk lebih menyempurnakan salam dan menguatkan tali ukhuwah Islamiyah, sebaiknya ucapan salam itu diikuti dengan berjabat tangan atau bersalaman. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu bersalaman, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan lain-lain. Berjabatan tangan haruslah dilakukan dengan penuh keikhlasan yang tercermin dari cara bersalaman. Rasulullah SAW mengajarkan, kalau bersalaman, seseorang harus dengan penuh perhatian, keramahan, dan muka yang manis. Pandanglah muka orang yang disalami. Jangan bersalaman sambil memandang objek yang lain. Karena sikap demikian akan menimbulkan perasaan tidak dihargai. Bisa-bisa yang disalami akan tersinggung. Juga jangan menarik tangan dengan cepat dan tergesa-gesa, yang mengesankan kita berjabat tangan tidak dengan segala senang hati, tetapi karena terpaksa keadaan atau dengan perasaan yang berat. Anjuran untuk berjabatan tangan tidak berlaku antara pria dan wanita, kecuali antara suami istri atau antara seseorang dengan mahramnya. Dalam mengambil bai'ah wanita muslimah, Rasulullah SAW tidak pernah menjabat tangan mereka, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Umaymah binti Ruqayqah dan Aisyah radhiyallahu anha dalam dua riwayat yang terpisah.
Riwayat yang pertama diriwayatkan dari Umaymah binti Ruqaiqah. Dia berkata, saya pernah menghadap Rasulullah SAW dalam satu delegasi kaum wanita untuk berbai'ah. Beliau berkata kepada kami, sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kalian semua menjalankan bai'ah tersebut. Sesungguhnya saya sama sekali tidak menyalami wanita yang bukan mahram dan bukan pula istri. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Nasa'i. Kemudian riwayat yang kedua diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, demi Allah, tangan Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita pun yang bukan mahram dan bukan pula istri beliau. Bila membai'ah kaum wanita, beliau hanya membai'ahnya dengan lisan saja. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Lebih tegas lagi, Rasulullah SAW bersabda, sungguh jika kepada seseorang di antara kamu ditusuk dengan jarum besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Dari beberapa hadis di atas jelaslah bahwa seorang pria atau seorang laki-laki tidak boleh bersalaman dengan wanita yang bukan istri dan bukan pula mahramnya. Begitu pula sebaliknya. Salah satu hikmah larangan tersebut adalah sebagai tindakan preventif dari perbuatan yang lebih besar dosanya, yaitu perzinahan. Bersentuhan walau hanya sebatas tangan bisa menjadi pintu untuk memasuki kawasan yang lebih berbahaya lagi. Mungkin timbul pertanyaan, apakah menolak berjabat tangan itu tidak menimbulkan kesan angkuh atau menyinggung perasaan orang lain? Penilaian seseorang terhadap sesuatu sangat ditentukan oleh nilai atau norma yang menjadi pegangannya. Kalau nilai yang menjadi ukuran bukan nilai Islam, bisa jadi kesan seperti itu akan muncul. Tetapi secara umum, seorang yang beragama akan menghormati orang lain yang teguh memegang norma agama dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, tugas kita menjelaskan keyakinan kita dengan cara yang terbaik dan bijaksana, seraya berusaha memasyarakatkannya dalam lingkungan yang lebih luas. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita masuk pembahasan yang ketiga, yakni tentang khalwah. Satu hal lagi yang sangat penting sekali diperhatikan dalam pergaulan pria dan wanita, terutama antar muda-mudi, adalah masalah pertemuan antara pria dan wanita, terutama pertemuan-pertemuan pribadi. Rasulullah SAW melarang pria dan wanita berkhalwah, baik di tempat umum apalagi di tempat yang sepi. Yang dimaksud dengan khalwah adalah berdua-duaan antara pria dan wanita yang tidak punya hubungan suami istri dan tidak pula mahram tanpa ada orang ketiga. Termasuk khalwah berdua-duaan di tempat umum yang antara mereka dengan pasangan itu saling tidak kenal mengenal atau saling kenal tetapi tidak punya kepedulian atau tidak punya kontak komunikasi sama sekali, sekalipun berada dalam area yang sama, seperti di pantai, pasar, restoran, apalagi di bioskop dan di tempat-tempat hiburan tertutup lainnya. Kenapa Rasulullah SAW melarang berkhalwah? Apa bahayanya? Apakah tetap dilarang kalau masing-masing saling mempercayai? Dalam hadis yang melarang berkhalwah itu, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa setan akan menjadi oknum ketiga. Nah, tentu kita tahu ya apa itu tugas setan. Selalu ingin menyesatkan manusia ke lembah kemaksiatan. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, jauhilah berkhalwah dengan wanita. Demi Allah yang diriku berada dalam genggamannya, tidaklah berkhalwah seorang laki-laki dengan seorang wanita kecuali setan akan masuk di antara keduanya. Hadis riwayat Tabrani.
Setan akan selalu mencari peluang dan memanfaatkan segala kesempatan untuk menjerumuskan anak cucu Adam. Kalau dua manusia lawan jenis yang secara fitrah saling memiliki ketertarikan seksual itu lupa dengan Allah, tidak akan ada lagi yang mengingatkannya. Tetapi kalau bersama-sama, tidak hanya berdua, apabila ada dua lawan jenis yang lupa dengan Allah, masih ada yang mengingatkannya. Atau dengan ungkapan lain, kalau tidak akan malu kepada Allah, minimal malu kepada sesama manusia. Rasa malu itulah yang akan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam banyak kasus, muda-mudi, bahkan yang tua sekalipun, mudah sekali jatuh ke dalam perzinahan apabila sudah berdua-duaan. Tidak hanya di rumah-rumah, bahkan juga di tempat-tempat umum seperti tempat rekreasi. Jadi larangan berkhalwah adalah tindakan pencegahan supaya tidak terjatuh ke lembah dosa yang lebih dalam lagi. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa zina akan masuk lewat bermacam-macam pintu, melalui pandangan mata, pendengaran, pembicaraan, rabaan tangan, dan ayunan kaki. Artinya, semua organ tubuh itu kalau tidak dijaga dengan baik, apalagi disalahgunakan, akan menjadi pintu yang efektif untuk memasuki kawasan perzinahan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bahwa sudah menjadi suratan nasib manusia itu senantiasa dibayangi oleh zina, dan dia pun pasti menyadari hal yang demikian itu. Dua mata, zinanya adalah pandangan. Dua telinga, zinanya adalah pendengaran. Lidah, zinanya adalah pembicaraan. Tangan, zinanya adalah berpegangan. Dan kaki, zinanya adalah melangkah. Dan hati pun mulai bergejolak dan berkhayal. Akhirnya, naluri seksualnya pun terpengaruh untuk menerima atau menolak. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa seseorang bisa terjatuh ke lembah perzinahan disebabkan oleh panca inderanya yang tidak terkendali. Oleh sebab itu, setiap muslim dan muslimah, terutama muda-mudi, haruslah berusaha maksimal untuk menjaga mata, telinga, lidah, tangan, dan kakinya. Jangan dibiarkan hanyut tanpa kendali. Atau dengan ungkapan lain, janganlah terjerumus ke dalam pergaulan bebas tanpa batas antara pria dan wanita, yang salah satu bentuk pergaulan bebas itu adalah berdua-duaan seperti yang sudah kita terangkan tadi. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian materi yang dapat saya sampaikan, yakni tentang akhlak dalam pergaulan muda-mudi, yang meliputi mengucapkan dan menjawab salam, kemudian berjabat tangan, dan yang terakhir khalwah. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.